Ini udah ada beberapa dari teman-teman yang bertanya. Mungkin pertanyaan pertama dari Mas Raffi Muhammad Yusuf. Halo Mas Bintang, izin bertanya. Untuk macam-macam tipe root, ada root XXX itu ada apa saja ya Mas, beserta kegunaan, dan kapan pemakaiannya, terutama ketika sudah bermain dengan database, misalnya pada case CRUD, dashboard admin Mas. Terima kasih. Oke, untuk yang macam-macam tipe root, mungkin ini tadi udah saya jelaskan juga. Yang ini tadi, jadi sorry, yang ini, yang get, post, put, patch, delete, dan fungsinya juga untuk yang get ini untuk mengambil datanya saja, menampilkan web page. Kalau post ini biasanya untuk menginputkan data baru, create. Untuk di root itu adalah create-nya, post ini create-nya, kalau get ini read-nya, kalau put sama patch ini untuk update-nya. Jadi kita berdasarkan parameter ID dan juga data form yang diinputkan di sini. Dan kalau ini adalah di root delete ini. Gitu. Oke, terima kasih. Cukup Mas Bintang? Ya, sudah cukup itu. Dari Mas Raffi, bagaimana? Apakah sudah jelas? Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Mas Muhammad Rizky Irfandi. Mas mau nanya, kan kemarin pas lihat di web, Laravelnya kan dia sekarang pendukungnya Docker. Apakah beda dengan Composer? Oh, oke. Mungkin sekilas saja ya Docker. Jadi Docker itu mirip seperti virtual machine. Mungkin teman-teman tahu ada VM, virtual machine, adalah kita membuat OS atau server baru yang ada di dalam OS kita. Jadi OS di dalam OS. Kita misalkan teman-teman nih biasanya kalau yang pernah ngegame terus mau ngegame online terus bikin server private, kita bikin VM-nya itu menggunakan virtual machine. Nah, Docker ini itu mirip dengan virtual machine itu, cuma bedanya yaitu membuat satu pembagiannya, levelnya itu bukan di OS, bukan di level pro eh bukan pembagiannya bukan di level prosesor sama RAM. Jadi kalau biasanya kita bikin VM itu pembagiannya ada di prosesornya. Kita mau prosesor laptop kita misalkan ada 8 prosesor, mau dibagi untuk VM yang kita buat itu penggunaannya untuk satu prosesor, terus kita mau menggunakan RAM berapa. Jadi resource-nya hardware kita itu benar-benar sudah dialokasikan untuk VM itu. Nah, kalau Docker dia untuk resource prosesor dan RAM dan resource-resource hardware yang lain itu menggunakan resource OS host-nya. Jadi OS kita yang digunakan. Nah, bedanya adalah kalau Docker itu cuma di level file-file OS-nya sama file-file binary-nya. Nah, biasanya kalau untuk di Docker itu yaitu kalau misalkan kita pengen membuat satu Docker yang isinya misalkan Laravel dan aplikasi kita. Terus kita mau membuat kita ternyata lagi develop juga untuk Laravel lain yang menggunakan PHP versinya yang berbeda. Nah, kalau kita menggunakan OS yang kita punya diinstal beberapa versi PHP, itu kan effort tuh, kita harus ganti-ganti versi PHP-nya dalam bikin Docker itu. Nah, biasanya memang untuk sekarang beberapa bahasa pemrograman, contohnya juga PHP ini, mungkin ada Python juga, itu mengarahkan kalau kita melakukan development, kita bisa pakai Docker. Jadi kita nggak perlu ngotak-ngatik install, nggak perlu ngotak-ngatik instalasi yang ada di OS kita. Cukup kita tarik Docker-nya Laravel, itu otomatis di situ Composer, terus PHP-nya, terus habis itu kita misalkan butuh database, ada database-nya juga.
itu udah otomatis ada di dalam file Docker itu. Kita tinggal langsung eksekusi file Docker-nya aja dan kita nggak perlu install lagi. Dan itu tidak mengganggu instalasi-instalasi yang kita sudah jalankan di OS kita sendiri. Misalkan di OS kita sudah install PHP versi 8. Terus ternyata kita perlu develop menggunakan PHP versi 5. Nah, kita tinggal tarik aja Dockernya itu yang PHP versi 5, lalu kita running di dalam Dockernya itu. Jadi kita nggak perlu uninstall PHP kita dan kita nggak perlu akses PHP yang ada di OS kita, gitu. Jadi sebenarnya kalau Composer itu adalah semacam apa ya, App Store lah, semacam App Store-nya, tapi untuk library-nya PHP. Nah, kita kalau melakukan install di OS kita, itu kita menggunakan Composer. Tapi kalau misalkan kita mau install menggunakan Docker itu tadi, kita langsung tinggal tarik Docker-nya aja, sudah tetap ada Composer-nya juga, gitu. Oke, terima kasih Mas Bintang. Ini mungkin tadi yang Mas Raffi kayaknya ada melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya itu, Oke, boleh. bedanya put dan patch ketika update data apa ya Mas ya? Oke, kalau bedanya put sama patch itu ini, dia put itu replace, kalau patch itu modify. Jadi kalau put itu misalkan nih kita ada karyawan dengan ID, terus nama karyawan, terus alamat. Misalkan ID 1, bintang. Nah, kalau put itu kita biasanya kita akan ganti semua data ini. Jadi kita misalkan mau Mas Bintang koneksinya terputus ya? Ini koneksi Mas Bintang yang terputus atau saya yang nge-lag nih? Mas Bintangnya kayaknya. Oh, Mas Bintang ya. Takutnya saya yang nge-lag. Nah, ini muncul nih. Oke, Mas Bintang. Aduh, sorry ya, ini internetnya lagi nggak stabil kalau minggu memang. Ya, kita lanjut soal put dan patch tadi ya. Jadi kalau misalkan kita ada bentuk data seperti ini, nah terus kita menggunakan metode put, itu dia akan mengganti keseluruhan data ini. Walaupun misalkan kita cuma mengganti alamatnya aja, itu eksekusi update-nya itu akan mengupdate nama karyawannya walaupun nggak berubah. Nah, kalau patch itu dia bisa update cuma salah satunya aja. Misalkan alamat, berarti kita cuma update dengan ID 1, alamatnya diubah. Dengan ID sekian, alamatnya itu diubah. Seperti itu. Jadi itulah perbedaannya put sama patch. Jadi satunya replace, mengganti keseluruhan datanya. Kalau patch itu mengganti sebagian datanya. Oke, gimana Mas Raffi? Sudah bisa dipahami? Mungkin kita lanjut kita buka 3 lagi mungkin ya Mas Bintang, nanti kita lanjutkan lagi di sesi pertanyaan berikutnya. Ya, boleh. Dari Mas Aldi Rifan, izin bertanya apakah ada konfigurasi tertentu untuk modular? Mungkin bisa dijelaskan modularnya ini maksudnya yang apa ya? Mas Oh, Aldi. tolong dijelaskan dulu ya untuk Mas Aldi, di keep dulu mungkin di hold.
Lanjut ke Mas Hamdan Hidayat. Halo Mas Bintang, lebih efektif mana penggunaan controller resource controller atau controller yang hanya satu fungsi saja? Ini untuk Mas Oke. Aldi, mungkin tadi bisa dilengkapi lagi ya untuk pertanyaannya modular yang seperti apa gitu ya Mas Bintang ya? Iya. Kalau untuk yang pertanyaan Mas Hamdan, resource controller, basic controller itu tergantung kebutuhan kita. Kalau memang kita membutuhkan untuk ada cerut di satu resource kita dan itu bakal kepake semua, itu mending pakai ini. Pakai memang kita akan memakai semua URL ini dan URL ini bisa terakses semua dan memang ini ada fungsinya masing-masing. Misalkan kita cuma membutuhkan untuk misalkan menampilkannya saja atau untuk insert datanya aja, itu lebih baik sih menurut saya pakai basic controller dan untuk URL-nya, untuk root-nya kita definisikan satu persatu supaya nanti kalau misalkan kalau misalkan ternyata kita cuma butuh dua root ya, tetapi root yang lain ini kosong, dia nggak akan menampilkan informasi page not found. Sedangkan kalau kita definisikan satu persatu user ada yang mau akses ini, itu dia akan menampilkan errornya page not found karena memang URL ini tidak terbentuk. Kalau misalkan kita bentuk pakai root resource dan kita buat resource controllernya, kan di sini dia fungsinya ada, tapi di dalam sini kosong. Nah, kalau kita akses, itu halaman yang tampil benar-benar cuma putih aja, kosong, nggak ada errornya 404 atau apa. Jadi tergantung kebutuhannya. Oke, cukup Mas Bintang? Ya, cukup. Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kali ini. Nanti kita lanjutkan ke sesi tanya jawab berikutnya dari Mas Agus Priyono. Pertanyaannya, untuk membuat aplikasi project machine learning berbasis web, apakah dapat menggunakan Laravel? Terima kasih. Oke. Kalau sepengetahuan saya ya, untuk di PHP, fungsi-fungsi untuk machine learning itu masih belum terlalu banyak. Dan kalau yang umumnya yang dipakai untuk machine learning itu kalau bukan R, ya Python. Dan kalau yang memang bisa tersinkron dengan web kita, itu biasanya kita pakai Python yang menggunakan library TensorFlow. Karena di TensorFlow itu setelah kita melakukan pendefinisian model dari machine learning-nya, itu kita bisa ekspor ke JS. Jadi ya, karena dia ada TensorFlow JS, itu kita bisa ekspor model tersebut di JS. Nah, nanti hasil ekspor TensorFlow JS-nya itu yang bisa kita masukkan di sini. Karena JavaScript kan dia bisa dimasukkan ke public-nya di Laravel sini. Jadi kalau misalkan mau mensinkronisasikan project-project machine learning, itu kita bisa pakai strategi seperti itu. Gitu. Oke, terima kasih Mas Bintang. Mungkin sekarang dilanjutkan lagi ya materinya ya. Oke. Oke, siap. Kita lanjutkan materi kita. Ini kita akan lanjut ke pembuatan landing page. Di sini mungkin teman-teman juga kalau misalkan mau ikut ngoding langsung juga bisa. Jadi teman-teman akses dulu di sini. Saya buatkan yang isinya adalah file resource dari halaman webpage ini. Jadi bentuknya coba teman-teman download, terus ekstrak yang di sini, dashboard zip ini. Nah, di sini filenya berisikan, coba buka. Dia akan berisikan 3 file ini.
Jadi ada dashboard HTML, CSS, dan JS. Nah, di sini untuk teman-teman yang mungkin kemarin masih belum ikut join, jadi mungkin perlu dilakukan adalah membuat di sini, di publiknya. Pastikan file-file CSS dan JS-nya itu sudah dimasukkan di sini publik. Terserah nanti untuk aksesnya dibuatkan folder aset atau langsung ke folder CSS sama JS-nya. Yang jelas yang penting adalah yang di sini file CSS dan file JS. Ini dimasukkan ke folder publiknya di Laravel. Di sini di public, terus nanti terserah bikin CSS JS gini atau bikin folder sendiri aset. Nah, terus kalau di sini sudah, pastikan juga nanti di sini kan kalau misalkan kita langsung buka di HTML-nya, nah di sini kan dia menggunakan file-file CSS dan JS-nya. Yang ini file CSS-nya, yang di sini ini di bawah filenya. Nah di sini kalau kita gunakan di Laravel, itu kita harus merubah arahnya. Jadi kalau yang untuk CSS itu kita gunakan ini, kita gunakan tag kurung kurawal 2 kali. Jadi yang tadinya itu coba saya buka filenya. Mas Bintang, sorry ada yang nanya lagi nih, link download filenya Mas, katanya gitu. Oh ya, di chat aja ya. Ya, oke. Itu untuk link downloadnya sudah bisa diakses di chatnya. Jadi kalau kita buka yang dashboard HTML, itu bentuknya dia cuma seperti ini. Dia akan mengarahkan file CSS-nya ke titik, ini berarti di folder yang sama, di folder CSS-nya, bootstrap min CSS. Nah, karena di Laravel itu kita letakkan file CSS-nya ini di public asset, ini kita harus mendefinisikan dengan cara yang berbeda. Kita harus pakai tag bleed ini. Jadi pakai kurung kurawal 2 kali. Nah, terus untuk aksesnya pakai fungsi aset. Jadi fungsi aset di sini ya untuk mengakses aset-asetnya yang sudah kita definisikan di folder public. Lalu kita arahkan ke folder asetnya, arahkan ke filenya. Karena di sini file ada di bootstrap min CSS yang letaknya di folder aset dan di folder CSS. Di sini yang dari di bawahnya folder aset dan CSS, maka kita definisikan di sini aset /min CSS. Nah, kenapa sih kok kita harus akses buat seperti ini? Nanti efeknya akan ini saya belum start servernya. Jadi saya start dulu. Mungkin refresh juga untuk teman-teman yang kemarin udah ikut, kalau kita start server pakai PHP Artisan Serve. Nah, sekarang kita coba lihat. Nah, untuk kenapa sih kok kita harus
definisikan menggunakan aset ini dengan kurung kurawal ini, itu supaya kita aksesnya di sini langsung ke link di website kita. Karena kita linknya ada di 127.01.8000, dia akan otomatis men-generate ini. Misalkan ternyata kita aksesnya kita deploy server ini di domain lain, misalkan .bintang.com, itu nanti di sini linknya juga otomatis terupdate ke www.bintang.com. Nah, terus di sini baru untuk file asetnya, letak file asetnya. Jadi misalkan kita buka linknya, nah dia akan mengakses ini CSS-nya dari Bootstrap. Oke, jadi untuk teman-teman yang kemarin masih belum ikut, pastikan itu tadi yang soal di public, ini CSS-nya sudah tercopy di sini, dan untuk link-link dari HTML-nya sudah diganti ke ini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini akan kelihatan tampilannya seperti ini. Nah, ini kita lihat di sini ada konten berupa dashboard yang isinya ada pembeli, omset penjualan, total penjualan, pengunjung. Dan di sini ada value-nya masing-masing, ada periode masing-masing. Nah, kita akan membuat halaman ini dinamis dengan menggunakan Laravel. Jadi kita akan ada pengolahan datanya, ada bentuk datanya yang akan ditampilkan di sini. Gitu. Kita lanjut. Untuk landing page-nya ada seperti ini. Ini kita akan buat di folder resource view. Ini kita akan buat file namanya dashboard.lit.php. Nah, jadi kita akan buat di sini. Nah, setelah teman-teman membuat file dashboard.php ini, untuk yang kemarin ikut dan sudah membuat template-nya, jadi sudah membuat app template ini bisa kita buat extend app.app, terus kita buat sectionnya yang kemarin di navbar-nya. Jadi kita akan mengisi page name-nya ini. Page name dengan nama dashboard. Lalu kita akan buat section baru yang dia akan mengisi kontennya. Jadi di app ini ada yield content, kita akan mengisi ini. Jadi kita nah, nanti isinya dari dashboard akan kita masukkan di sini. Ini untuk teman-teman yang kemarin sudah ikut dan sudah ada template-nya. Tapi kalau misalkan yang memang belum terbuat template-nya, bisa langsung di copy paste aja HTML-nya. Jadi satu file HTML itu langsung copy paste aja ke sini. Tapi jangan lupa mengganti untuk aset-asetnya ini.
Oke, sekarang kita lanjut untuk pengisian kontennya. Jadi kita ambil untuk file HTML-nya tadi. Nah, di sini kita ambil cuma yang di dalam kontainer main-nya. Jadi kita cuma sampai tag main-nya ditutup. Nah, bagian ini aja. Karena bagian yang lain atas yang bawahnya itu sudah sama dengan template yang kita buat kemarin. Ini kita copy, lalu kita paste aja di dalam section konten. Oke, setelah kita buat seperti ini, sekarang kita lanjut membuat roots-nya. Kita akan buat di roots web.php di sini. Nah, kita akan membuat root baru. Add dashboard. Nah, perbedaannya kalau kemarin kita buat return view di sini, sekarang kita akan arahkan ke controller. Nah, di sini kita akan arahkan ke mungkin ke controller yang sudah kita buat tadi, http controllers, kita arahkan ke basic controller. Kita akan membuat return view di function untuk dashboard di sini. Jadi kita buat get dashboard, di sini nama kelas nama controllernya, basic controller class. Sorry. Class. Lalu fungsinya di sini. Function dashboard. Jadi di sini kita akan membuat root /dashboard yang dia akan mengarahkan ke kelasnya basic controller untuk function dashboard. Nah, kalau sudah terbuat di sini, kita akan buka untuk basic controller-nya. Kita buat basic controller-nya. Nah, di sini kita buat function-nya. Jadi, kita buat basic controller di sini, yang isinya ada function dashboard-nya. Nah, dalam function dashboard ini, kita buat langsung return view. Dan view-nya kita arahkan ke view dashboard. Yang mana view dashboard yang sudah kita buat di sini tadi. Oke, sekarang kita coba akses. Di sini kita aksesnya langsung /dashboard. Oke, ini ada error, kita coba lihat. Di sini errornya di root web. Nah, di sini saya ada kurang titik koma. Gitu. Jadi kalau teman-teman melakukan develop di Laravel, misalkan ada error seperti ini, itu coba kita lihat stacking trace-nya. Jadi di sini dia udah kelihatan flow-nya Laravel itu akses ke halaman ke file apa aja. Dan di sini juga sebenarnya sudah kebaca sih errornya itu karena apa. Di sini ada unexpected end of file. Berarti dia nggak mendeteksi ini ada
ada akhir dari file ini. Biasanya kalau dia nggak mendeteksi ada akhir filenya, itu karena kurang titik komanya. Jadi ini saya tambahkan titik koma. Terus kita coba refresh. Nah, di sini ada error lagi. Target class basic controller doesn't exist. Nah, kenapa kok bisa karena di sini kita mendefinisikan basic controller yang mana kita belum import. Kita belum import basic controllernya. Jadi kita waktu mendefinisikan basic controller di sini, ini kalau misalkan kita nggak import, dia akan melihat di folder yang sama. Di sini kan nggak ada basic controller. Sedangkan basic controller itu ada di posisinya di app/http/controllers/basic controller. Nah, jadi pastikan ada ini dulu. Berarti kita ketika memanggil basic controller di sini, itu Laravel-nya tahu kita manggil basic controller yang ada di posisinya di sini. Gitu. Sekarang kita coba untuk refresh. Nah, udah bisa. Jadi di sini berarti kita sudah berhasil menampilkan arahkan root ini ke basic controller-nya, ke function dashboard, yang mana basic controller function dashboard ini, dia langsung mengembalikan view dashboard. Nah, view dashboard ini, dia akan membuka membuka di dalam folder resource view, dan dia akan langsung mengakses dashboard ini. Dan sewaktu mengakses dashboard ini, dia melakukan extend dari template. Jadi dia menggunakan Blade Engine-nya untuk mengekstrak template app.app, yaitu berarti di dalam folder app, akses file app-nya, lalu mengisi section page name-nya dengan tulisan dashboard, yang posisinya page name ini ada di navbar. Navbarnya ini yield page name. Jadi nanti bagian navbar ini ada tulisan dashboard-nya. Terus juga buat ada section konten. Berarti kita mengisi bagian konten ini dengan isi yang ada di sini. Gitu. Dan di sini untuk yang konten kita sudah pasang tempat kontennya. Jadi dia akan tampil sesuai dengan template kita. Ini sampai sini ini menampilkan yang file HTML dengan menggunakan file HTML yang kita download tadi, template HTML-nya ke Laravel kita.